Sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau memberitahukan tata tertib dalam ibadah kita agar ibadah kita berjalan dengan tertib dan juga kita mendapatkan berkat yang baru. Nah, adik-adik, yang pertama, untuk setiap ibadah, adik-adik diwajibkan untuk membawa Alkitab. Karena selama ibadah, kita akan membaca firman Tuhan dan juga ada ayat hafalan. Jadi adik-adik, jangan lupa ya, Alkitabnya harus ada di sebelah adik-adik. Yang kedua, adik-adik pada saat ibadah harus menggunakan pakaian yang bersih, sopan, dan juga rapi. Karena kita mau menghormati hadirat Tuhan yang turun pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah tidak diperkenankan untuk makan, bermain gadget, ataupun permainan lainnya. Karena kita mau fokus hati dan pikiran kita untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang terakhir adalah adik-adik saat mengikuti ibadah, adik-adik ikuti dari awal kita memuji dan menyembah Tuhan, menari dan melompat untuk Tuhan, sampai akhirnya kita menerima urapan. Pasti kita akan diberkati. Sudah siap adik-adik? Mari kita sama-sama mengikuti ibadah. Shalom! Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita jumpa lagi di ibadah Sekolah Minggu GBI Visi Pemulihan. Adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Adik-adik tadi ingat kan pesan dari Kak Herianti bahwa adik-adik harus memakai baju yang rapi, bersikap yang manis, dan nanti ketika memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus memimpin kami sepanjang minggu ini. Terima kasih karena Tuhan memelihara kami dan keluarga kami, memelihara kesehatan kami, memelihara kekuatan tubuh kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjalani hari-hari kami dengan baik. Itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu. Tuhan Yesus, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk kami, untuk dapat memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus, biarlah Tuhan juga mengurapi Kak Inge yang hari ini akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita mulai memuji Tuhan. Adik-adik jangan lupa ya, bersorak menyanyi dengan sukacita. Adik-adik, mari kita mulai nyanyikan pujian dari terbit matahari. Bersorak untuk Tuhan, nyanyi yang semangat ya. Suaranya kencang, ayo goyang buat Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
Ayo kita nyanyi lagi setinggi-tingginya langit. Adik, tepuk tangannya ya. Angkat tangannya. Ayo kita lambaikan tangan buat Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Kasih Yesus, hey kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hey kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ayo adik, tepuk tangannya lebih meriah lagi. Goyangkan badannya, kita berserah untuk Tuhan Yesus. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Kasih Yesus, hey kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hey kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, tepuk tangannya lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Kasih Yesus, hey kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Selamat buat Tuhan adik-adik. Kasih lambaikan tangan buat Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik juga bisa mengirimkan persembahan sekolah minggu. Persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA yang nomornya ada di bawah ini. Adik-adik, sebentar lagi kita akan menyaksikan video kesaksian yang sudah dikirimkan teman-teman kalian. Kita saksikan bersama yuk. Shalom teman-teman, hari ini dikirikan salam minggu ya. Mulai teman-teman, tiga hari ya ikutin videonya salam minggu. Teman-teman love ya. Saat ku berjalan di dalam lembah gelap, Kau
nyanyi Jalan Serta Yesus. Ayo kita mulai ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Thank you, God bless you, bye. Luar biasa, semua anak Tuhan kesaksiannya bagus banget. Oh iya, kita juga akan menyaksikan video ayat hafalan yang sudah dikirimkan oleh teman-teman kalian. Mari kita lihat. Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Barang siapa percaya kepadanya, Ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Dadah. Hebat, anak Tuhan semuanya luar biasa. Adik-adik, terus kirimkan ya video kesaksian dan video ayat hafalan. Nanti kalian juga akan mendapatkan hadiah. Kita lihat dulu yuk siapa aja sih yang dapat hadiah minggu ini. Selamat ya kepada semua anak-anak yang sudah mendapatkan hadiah. Jangan lupa terus kirimkan video kesaksian, video ayat hafalan, kirimkan semuanya pada kakak sekolah minggu. Kakak tunggu ya. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah menyaksikan video kesaksian dan video ayat hafalan yang dikirimkan teman-teman. Adik-adik, sebentar kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita bersikap yang baik. Kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian seperti Rusa Rindu Sungai. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, angkat tangannya. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
Shalom adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan, kita ketemu lagi ya di ibadah online. Semangat? Masih semangat? Harus semangat, karena Tuhan sayang sama kalian. Tuhan sudah pilih kalian untuk ikut di dalam ibadah online ini. Ya, adik-adik, minggu yang lalu kalian sudah mendengar tentang pengampunan yang Tuhan berikan kepada kalian. Kalian ditebus dari dosa, masuk surga yang kekal. Kak Nina yang bawain kan? Nah, minggu ini kita akan belajar tentang Tuhan sebagai pelindung kita. Dia melindungi kita dimanapun kita berada. Nah, kita lihat dulu video ini ya. Oke? Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, adik-adik sudah lihat videonya kan? Adik-adik, luar biasa ya. Tuhan itu luar biasa, dia penuh kuasa. Angin, laut, danau, nurut sama dia. Ya, murid-murid kan sedang berlayar di dalam perahu di Danau Galilea bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tahu-tahu ada angin, topan, ada badai, gelombang-gelombang jadi tinggi. Nah, gelombang-gelombang tinggi itu airnya masuk ke dalam perahu. Wah, murid-murid ketakutan sekali. Mereka bilang, "Tuhan, Tuhan, bangun Tuhan, kita ini mau tenggelam. Kok Tuhan tidur aja?" Nah, adik-adik, Tuhan lalu berdiri. Tuhan lagi tidur di buritan waktu itu. Tenang aja Tuhan Yesus tidur di buritan, padahal
gelombangnya besar sekali sampai airnya naik ya, masuk ke perahu, perahunya udah mau tenggelam. Nah, makanya murid-murid membangunkan Tuhan Yesus lalu mengatakan, Tuhan, Tuhan, bukan Tuhan tapi guru ya, dia bilangnya, guru, guru, bangun, kok guru tidur terus, kita nih mau tenggelam. Dengan tenang Tuhan Yesus berdiri lalu Tuhan bilang, kenapa kalian takut? Kenapa kalian kurang percaya? Lalu dia mengangkat tangan mengatakan kepada angin itu, diam, tenanglah. Mendadak anginnya hilang, danaunya tenang, gelombangnya juga tenang. Adik-adik, murid-murid heran sekali. Siapakah ini? Kok angin, gelombang, danau nurut sama dia? Siapa dia ya? Adik-adik, mereka belum tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Dia berkuasa atas laut, dia berkuasa atas danau, angin, dan air. Kita coba membaca ya di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-26 ya. Adik-adik bawa Alkitab nggak? Buka ya Alkitabnya ya. Nah, kita baca sama-sama yuk. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Ya, yang dimaksudkan dengan tentara itu adalah bintang-bintang dan semua yang ada di langit ya. Satupun tiada yang tak hadir. Nah, mereka disebut semua dengan namanya. Bintang-bintang itu ada namanya adik-adik. Disebut satu-satu, semuanya keluar. Tidak ada yang tidak hadir, semua hadir. Kenapa? Oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Di sini dikatakan Tuhan yang memerintahkan mereka keluar itu Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kuat. Jadi semua nurut sama Dia. Nah, adik-adik, Tuhan yang sama itu, Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan bintang-bintang, yang menciptakan semua yang ada di langit dan di bumi. Dia itu yang menjadi pelindung kalian. Luar biasa kan? Dia penuh kuasa, dia kuat. Nah, kita lihat lagi ayat bacaan kita hari ini, yaitu di dalam Mazmur 121. Ayo buka semua ya. Mazmur 121 ayat yang ke-1 sampai yang ke-8. Kita baca sama-sama ya. Ikutin sama kakak ya. Ayat pertama. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ini Daud tanya. Dia cari-cari pertolongan saya dari mana ya? Dia cari-cari, wah nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Dari mana pertolongan saya? Lalu dia mengatakan di ayat kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, ayat ketiga, Ia takkan membiarkan, yaitu Tuhan, takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Penjaganya itu pakai huruf besar, itu berarti Tuhan Allah tidak akan terlelap. Ya, ayat keempat, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan tidak pernah tertidur, selalu jagain kita semua. Ayat 5, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ayat 6, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Ya, jadi kalau ada matahari nggak menyakiti, nggak kepanasan, atau bulan pada waktu malam ya. Ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Yang akan menjaga nyawamu. Bayangin, Tuhan jaga kita loh. 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Berarti dimanapun adik-adik ada, kakak ada, selalu Tuhan ada beserta kita. Dia jaga kita
kemanapun kita pergi, dia jaga kita. Adik-adik, luar biasa bahwa Tuhan yang begitu penuh kuasa, penuh kasih, dan penuh kekuatan, dia mau menjaga kita, melindungi kita. Adik-adik, pada waktu Daud menghadapi musuh-musuhnya, dia selalu dilindungi sama Tuhan, ya. Nah, kita baca satu ayat di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Di sini dikatakan, kita baca sama-sama. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi kita nggak boleh takut, adik-adik, ya. Siapa yang di sini suka takut? Ayo, takut ke kamar mandi sendiri, takut kalau gelap, takut kalau ditinggal mama atau papa. Ayo, kita nggak boleh takut, adik-adik, karena dimanapun kita berada, Tuhan jaga kita. Itu sudah janji Tuhan. Tuhan katakan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, gak boleh ragu-ragu. Kalau disuruh mama papa pergi kemana, gak usah takut, gak usah bimbang, ragu-ragu. Kita nak punya Tuhan yang melindungi kita, menyertai kita dimanapun kita berada, ya. Bayangkan, dia menolong kita, dia memegang tangan kanan kita, luar biasa, ya. Adik-adik, dulu waktu Nabi Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, berjalan 40 tahun lamanya mau masuk ke tanah Kanaan, ya. Ingat nggak ceritanya? Ya, waktu itu Musa dan bangsa Israel dikejar sama orang-orang Mesir, sama Firaun, ya. Mereka dengan tentara yang banyak mengejar Musa, ya, dengan bangsa Israel. Toto mereka sampai di tepi laut, ya. Waduh, gimana nih? Mau nyebrang laut nggak bisa karena dalam lautnya. Lalu apa yang terjadi? Tuhan menjaga mereka, ya. Laut itu dibelah sama Tuhan. Musa disuruh sama Tuhan. Lalu laut itu terbelah, airnya menjadi tinggi kayak dinding kiri kanan dan tanahnya menjadi kering. Wah, senang sekali bangsa Israel. Mereka jalan di tanah yang kering. Terus mereka jalan sampai menyeberang ke daratan yang seberang. Nah, waktu mereka sudah sampai, itu tentara Mesir udah deket juga. Mereka masuk juga ke tanah yang kering. Tapi Tuhan jaga bangsa Israel, adik-adik. Laut itu langsung tertutup kembali airnya, yang seperti tembok tadi nutup semuanya. Jadi tentara Israel itu akhirnya ketutup sama air. Mereka tenggelam semuanya, habis semuanya. Tapi bangsa Israel selamat. Tuh, luar biasa ya. Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Dia menjaga kita. Dia menjaga kita semua dimanapun kita berada, ya. Kalau ada bahaya, langsung Tuhan yang jaga kita. Tuhan turun tangan. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Di situ tadi kita bacakan, Tuhan tidak akan tertidur. Dia jaga terus. Kalau kita suka ketiduran, kalau Tuhan nggak pernah. Adik-adik, bayangkan waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemane, ingat nggak? Tuhan lagi mau berdoa waktu Tuhan mau disalib, mau ditangkap. Nah, kan ada murid-muridnya 3 orang yang ikut dengan Tuhan Yesus, disuruh jaga sama Tuhan. Kamu jaga di sini, kamu berdoa ya. Nah, terus Tuhan Yesus berjalan sedikit jauh, berdoa, duduk di satu bukit. Apa yang terjadi, adik-adik? Murid-muridnya ketiduran. Tuhan Yesus sedang berdoa terus. Padahal Tuhan Yesus sedang bergumul sampai keluar keringat, ya. Sampai keringatnya jadi seperti darah. Sedih sekali dia karena dia mau disalib. Tapi murid-muridnya tertidur, adik-adik. Bayangin, murid-murid tertidur, nggak menjaga.
Tapi Tuhan terus berdoa juga buat murid-muridnya. Jadi waktu Tuhan lihat murid-muridnya tertidur, dia bilang, kenapa kamu tidur? Kamu gak bisa jaga 1 jam aja, gak bisa. Adik-adik, kalau kita sebagai manusia suka ketiduran, gak jaga-jaga. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah tidur. Tuhan Yesus jaga kita terus dimanapun kita berada. Kalau kita lagi tidur juga, Tuhan menjaga kita terus. Gak usah takut kita, ya. Jadi kita gak boleh takut ya adik-adik, sebab Tuhan menyertai kita. Kita baca di Yesaya 41 ayat 10 tadi. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi kita menang, kita berhasil, ya, nggak usah takut. Adik-adik, di dalam Mazmur 91, kita buka ya sama-sama ya. Mazmur 91 ayat yang ke-11. Kita baca ayat yang ke-11 dulu ya. Malaikat-malaikat akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ya, kita semua dijaga oleh malaikat-malaikat Tuhan. Dia perintahkan malaikat-malaikat untuk menjaga kita dimanapun kita berada. Ayat ke-9 mengatakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Tuhan itu tempat perlindungan kita adik-adik. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa berlindung pada Tuhan. Kalau misalnya ada badai, ada topan, atau ada gempa bumi, gak usah takut. Kita langsung berdoa, kita berlindung kepada Tuhan. Kita minta supaya Tuhan melindungi kita, menjaga kita. Jadi adik-adik gak usah takut ya. Nah adik-adik, di dalam Matius 18 ayat yang ke-10, satu ayat lagi ya. Matius 18 ayat 10, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengirimkan semua anak-anak seperti adik-adik, malaikat-malaikatnya secara khusus. Jadi kalau adik-adik ada di mana aja, di mall, di sekolah, di rumah, selalu ada malaikat Tuhan yang jaga. Gak usah takut ya. Malaikat Tuhan itu menyertai adik-adik, dan malaikat-malaikat itu diutus sama Tuhan. Kita baca ya di Matius 18 ayat 10 ya. 1, 2, 3, ayo. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Jadi setiap anak yang kecil selalu dikasih 1 atau 2 malaikat Tuhan untuk menjaga dia. Jadi adik-adik gak usah takut. Masih takut gak? Enggak ya. Tuhan sudah kirim malaikatnya menjaga adik-adik. Jadi adik-adik, dimanapun adik-adik berada, kita selalu bersukacita, bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan melindungi, menjagai kita dengan luar biasa. Tuhan itu pencipta langit dan bumi, dia penuh kuasa, dia sanggup mengatasi badai, topan, gempa, ya, dia sanggup mengatasi semua masalah yang adik-adik hadapi. Dia sanggup melindungi, menjaga adik-adik, ya. Jadi jangan takut, jangan bimbang, selalu dekat-dekat dengan Tuhan, ya. Adik-adik, kita selalu bisa dekat dengan Tuhan kalau kita berdoa. Ya, sekarang kita mau masuk doa. Kita sama-sama berdoa. Kita minta supaya Tuhan selalu melindungi kita, dan Tuhan melindungi kita dengan Roh-Nya yang kudus yang diberikannya kepada kita. Tuhan ada di surga, yang Dia kirimkan Roh Kudus-Nya. Nah, Roh Kudus itu yang akan mengurapi adik-adik, menyertai adik-adik, dan memberikan adik kekuatan, kuasa, supaya sanggup menghadapi segala perkara di dunia ini. Amin adik-adik. Ayo, mari kita sama-sama berdoa.
kita tutup mata kita dan kita berdoa kepada Tuhan, minta supaya Tuhan mengurapi kita dengan roh-Nya yang kudus. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau yang senantiasa menjaga, melindungi kami sebagai anak-anak, dan juga Engkau senantiasa melihat kepada kami Tuhan. Engkau tidak pernah tertidur, Engkau tidak pernah terlelap. Engkau jaga kami Tuhan, Engkau lindungi kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Urapi kami Roh Kudus dengan kuasa urapan yang dahsyat daripadamu, supaya kami benar-benar diberikan kekuatan, diberikan kuasa, sehingga kami tidak takut menghadapi apapun. Roh Kudus, urapi kami. Roh Kudus, penuhi kami. Berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, supaya kami benar-benar tenang, penuh damai sejahtera, dan kami bersyukur senantiasa, karena dimanapun kami berada, Roh Kudus ada di dalam kami. Roh Kudus memenuhi kami. Roh Kudus menjaga kami, melindungi kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau penuh kuasa, Engkau penuh kekuatan. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau menjaga kami, menjadi pelindung kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk urapan-Mu Roh Kudus yang luar biasa, memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, memberikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah berdoa, kita udah penuh Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita ya. Nah sekarang kakak mau ingatkan kalian ada ayat hafalan ya. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Mazmur 121 ayat yang kedua ya. Mazmur 121 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya. Mazmur 121 ayat yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya. Jadi minggu depan ayat hafalannya itu. Nah, yang minggu lalu sudah hafal belum? Jangan lupa ya, kirimkan videonya. Dan adik-adik kalau ada kesaksian, adik-adik bersaksi dong, supaya banyak adik-adik yang lain yang juga ikut mendengarkan, melihat betapa besarnya dan berkuasanya Tuhan kita yang selalu menjaga kita, melindungi kita. Amin. Minggu depan adik-adik ada yang bersaksi ya. Kakak tunggu loh. Amin. Haleluya. Mari adik-adik, sekarang kita mau menerima berkat dari Tuhan sebelum kita meninggalkan ibadah ini. Kita tutup mata kita dan kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati anak-anak Tuhan, Engkau berkati mereka di dalam pelajaran mereka, sekolah mereka Tuhan, di tengah keluarga mereka. Engkau berkati mereka Tuhan Yesus, dan Engkau memberikan kepada anak-anak ini supaya mereka makin rindu kepada Tuhan, makin mengenal Tuhan, dan selalu mau ikut ibadah online di hari Minggu. Tuhan Yesus, Engkau yang sudah menjaga anak-anak, yang mengirimkan malaikat-malaikat-Mu menjaga anak-anak. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Berkati anak-anak ini Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan terlebih Engkau yang senantiasa
mengurapi anak-anak ini sehingga mereka taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi juga akan orang tua mereka, berkati orang tua mereka Tuhan, dan jadikan orang tua ini menjadi orang tua yang mengenal Engkau, membawa anak-anak senantiasa kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah selesai ibadah, kita ketemu lagi minggu depan. Amin. Shalom. Sampai ketemu lagi.